Dalam kesempatan ini, mari kita belajar tentang iman yang tidak menyerah. Nats ini saya ambil di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Bapak Ibu Saudara, perikom ini menceritakan perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Kanaan, yaitu seorang yang secara budaya, secara agama, dan latar belakang dianggap di luar umat pilihan Allah. Namun, justru dari perempuan inilah kita belajar tentang iman yang luar biasa. Seringkali kita berpikir iman itu terlihat dari pengetahuan atau status rohani. Tetapi melalui bagian ini, Alkitab menunjukkan bahwa iman sejati terlihat dari ketekunan dan kerendahan hati dalam mencari Tuhan. Ini sangat penting. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari pelajaran ini. Pertama adalah iman yang berseru dengan kesadaran akan kebutuhan. Perhatikan kalimat di dalam ayat 22. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Perempuan ini datang dengan kesadaran penuh akan kebutuhannya, yaitu anaknya kerasukan setan. Sekaligus dari kalimat ini, pengakuan yang benar tentang Yesus. Dia menyebutkan Yesus anak Daud. Ia percaya bahwa dari keturunan Daud lahir seorang Mesias. Ini menunjukkan bahwa iman dimulai dari kesadaran bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber pertolongan. Saudaraku, banyak orang datang kepada Tuhan hanya saat terdesak, tetapi tanpa pengenalan yang benar. Iman yang sejati mengenal siapa Yesus dan sadar bahwa hanya Dia yang sanggup menolong kita. Ini sangat penting pengenalan kita akan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa datang kepadanya. Hal yang kedua adalah iman yang tetap bertahan di tengah diamnya Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 23. Tetapi Yesus tidak menjawab dia sepatah kata pun. Ini bagian yang sulit. Perempuan itu berseru, namun Yesus diam. Bahkan murid-murid ingin menyuruh dia pergi. Ia diusir. Bapak Ibu Saudara, kadangkala dalam hidup ini, kita sudah berdoa, kita sudah menangis dalam doa itu, tetapi seolah-olah diam 1000 bahasa. Namun diamnya Tuhan bukan berarti penolakan. Seringkali itu adalah ujian dari iman kita. Untuk itu jangan ukur kasih Tuhan dari cepat atau lambannya jawaban doa. Iman yang dewasa tetap percaya walau Tuhan belum menjawab. Pelajaran yang ketiga adalah iman yang rendah hati, bukan tersinggung. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam ayat 26 sampai dengan ayat 27, kalimatnya mengatakan begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jujur, perkataan ini terlihat keras. Tetapi respon perempuan ini di luar itu luar biasa. Perhatikan kalimat ini, benar Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah. Artinya bahwa dia tidak membantah, dia tidak tersinggung, dia tidak pergi, justru semakin merendahkan diri, sekalipun itu mungkin secara daging bisa tersinggung karena kata-kata kasar. Ini menunjukkan iman sejati selalu disertai dengan kerendahan hati. Saudaraku, banyak orang yang mundur dari Tuhan karena tersinggung, tidak sesuai dengan harapan, merasa diperlakukan tidak adil, merasa tidak dihargai. Tetapi iman yang benar berkata, Tuhan, sekalipun engkau tidak seperti yang aku harapkan, aku tetap percaya kepadamu. Hal ini juga pernah terjadi dalam perjanjian lama, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berkata bahwa kami tahu Allah yang kami sembah sanggup menolong kami. Namun untuk menyembah patung Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah. Nah, perhatikan di sini saudara, memang ada risiko di dalam iman itu. Ya, tetapi seperti apa yang dikatakan Alkitab bagi kita, sekalipun tidak ada pertolongan, tetap ia percaya pada Tuhan Allah kita. Hal yang keempat adalah iman yang tidak menyerah mendatangkan mujizat. Perhatikan dari kalimat
Di dalam ayat 28, dia berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dari kalimat ini akhirnya Yesus memuji iman perempuan Kanaan ini. Dan juga di sana anaknya sembuh seketika itu juga, kata firman Tuhan. Perhatikan, bukan karena statusnya maka Tuhan menjawab doanya. Bukan karena latar belakangnya maka ia melihat mujizat Tuhan, tetapi karena imannya yang tidak menyerah. Saudaraku, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau datang kepadanya. Orang yang mau percaya kepadanya. Orang yang tidak mau menyerah. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah, dari perempuan Kanaan ini kita belajar. Pertama, iman dimulai dari kesadaran akan kebutuhan kita. Dan yang kedua adalah iman bertahan saat Tuhan terasa diam. Dan yang ketiga, iman sejati penuh kerendahan hati. Dan yang keempat, iman yang tidak menyerah akan melihat pertolongan Tuhan. Sebagai ilustrasi, seorang anak kecil yang lapar akan terus meminta kepada ibunya, walaupun ibunya belum langsung memberi. Mengapa? Karena dia percaya ibunya mengasihinya. Nah, demikian juga iman kita. Bukan berhenti saat belum dijawab, saat seolah-olah Tuhan diam dari seruan doa kita. Tetapi terus percaya karena kita tahu siapa Tuhan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hari ini ada doa yang belum dijawab. Ada pergumulan yang berat. Ada keadaan yang membuat kita hampir menyerah. Namun, dari apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, belajarlah dari perempuan ini. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan, walaupun seolah-olah Tuhan diam, tidak menjawab. Jangan mundur, jangan tersinggung, tetaplah datang kepada Yesus. Karena pada waktunya, Tuhan akan berkata, "Hai ibu, hai bapak, hai saudaraku, besar imanmu." Tuhan akan memuji kita. Tuhan memberikan kepada kita penghargaan, penghormatan saat kita benar-benar sungguh-sungguh dalam iman kita, tidak pernah kita menyerah. Kasih karunia Allah menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, blessing.